Dari 10 aliran utama silat Minangkabau di Kota Padang, Silet Pauh lahir sebagai gerakan perlawanan penduduk setempat saat menghadapi penjajah di masa lalu. Salah satu perguruan silet Pauh di Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat adalah Biluang Sakti. Para remaja berlatih bela diri yang mengandalkan seluruh anggota tubuh sebagai senjata ini. Di sini, mereka mempelajari teknik pukulan, tendangan, tangkisan, dan kuncian. Halo, selamat siang Pak. Oh, siang, Adik. Apa kabar Pak Tampan? Baik. Lagi latihan nih Pak ya? Oh ya, kita rutin latihan 3 kali seminggu di perguruan ini. Ya. Ini namanya perguruan Silet Biluang Sakti. Bisa cerita sedikit soal filosofi dari aliran ini? Secara umum, filosofi aliran silet di Minangkabau semuanya sama. Yang pertama itu tagak jelangkang, artinya berdiri dengan langkah. Cuma mungkin di setiap daerah polanya, gayanya mungkin berbeda-beda bagaimana berdiri dengan langkah tersebut. Yang kedua, filosofi silet itu adalah garak dengan garik. Artinya garak dengan garik itu begini, bagaimana ketika mereka berdiri, ketika orang sudah mulai bergerak, dia sudah duluan bergerak, begitu. Kemudian gayung dengan sambut, artinya serang menyerang itu ketika orang menyerang bagaimana kita menyambut. Cuma bagaimana cara sambutannya, bagaimana cara menyerang itu mungkin berbeda di setiap daerah. Itu menimbulkan aliran. Kemudian ada juga yang lebih penting itu adalah raso jupareso. Gitu. Raso jupareso begini, bersilat itu untuk bela diri. Kalau untuk bertarung, ya itu kalau kita ketika bertarung gaya dan gerakan kita sama itu kita nggak mungkin bertarung, kita seperguruan gitu kan. Raso dan pareso dan banyak lagi terjemahannya. Dan dalam serangan itu intinya itu tagang bajulu-julu kan dia bertengkar ya. Apa itu Pak? Artinya begini, gerakan silat tersebut mungkin kelihatannya itu keras, tapi sebenarnya lembut tapi bisa keras begitu. Tergantung bagaimana orang yang memainkannya. Jadi ini setelah mereka latihan, mereka berkumpul. Kemudian ketika berkumpul itu kita dari guru-guru mengevaluasi pola latihan. Kemudian kita sampaikan beberapa hal yang menyangkut bekal bagi mereka di samping untuk bela diri, bagaimana etika, hukum taktik gitu, dalam berkawan-kawan, dalam bersosialisasi, ya seperti yang diwariskan oleh orang tua kita dulu kepada kita, itu yang kita wariskan kepada mereka ini, begitu. Jadi turun temurun begitu, turun temurun begitu. Jadi itu semacam kearifan lokal yang kita punya, bagaimana tidak hilang. Jadi di sasaran ini juga kita coba sampaikan kepada mereka-mereka yang belajar. Inti kekuatan Silet Pauh terletak pada gerakan kaki. Pergerakan kaki para pesilat akan memberikan ruang gerak yang lebih luas. Gerakan tangan juga diperlukan untuk menangkis dan menghantam lawan. Ilmu bela diri dalam Silet Pauh terbagi menjadi 2. Mancak adalah seni bela diri untuk mempelajari gerakan dasar. Yang kedua adalah silek, teknik untuk melumpuhkan bahkan membunuh lawan dengan cepat. Bela diri mancak lebih sedikit dibanding silek. Silat di Sumatera Barat yang tutup karena peminatnya berkurang. Berbagai inovasi dilakukan untuk melestarikan kesenian Silet Pauh, termasuk mengajarkan Silet Pauh pada anak-anak dan menyelenggarakan pertunjukan
banyak saya dengar perguruan silat yang akhirnya terpaksa gulung tikar ya karena tidak ada inovasi. Apakah ini salah satu upaya untuk bisa sanggar atau maksudnya silat Bapak terus bertahan atau bagaimana? Ya, jadi ini kan inovasi kita dari pembelajaran selama ini. Banyak sasaran silat mati begitu. Karena begini, karena sasaran silat itu selama ini mereka hanya latihan begitu. Dan anak-anak ini kan butuh pertunjukan. Silat jelas untuk bela diri. Pertunjukan itu adalah sebuah penyemangat mereka. Jadi kita memang sistem kita ke depan, bagaimana anak-anak itu ramai ke sasaran, mereka belajar pada diri, kita ajarkan juga seni-seni pertunjukan. Ini tidak hanya silat saja. Jadi seperti tadi kita juga punya randai, tari-tari tradisi, kemudian tari-tari tradisi yang kita gabungkan dengan napas-napas agama begitu. Kita mau ngurus kreatif ke depan kalau untuk pertunjukan. Kalau enggak sasaran akan ditinggalkan.